Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 7, yang mana kami dari kelompok 7 terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, Ari Juanda, dan yang kedua rekan saya yaitu Susi Susanti. Yang mana di video kali ini kami akan membahas sebuah tema yang berjudul Manajemen Risiko pada Industri Perbankan. Materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri yang bernama Ari Juanda. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan definisi risiko perbankan. Apa itu risiko perbankan? Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial. Hal tersebut dikarenakan bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada publik sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusan-urusan yang menyangkut dengan masalah keuangan. Karena fungsi sebagai mediasi, bank harus mampu menyediakan atau memberikan kemudahan itu seperti keamanan simpanan, kemudahan menarik kembali dana dalam jumlah yang disesuaikan, kemudahan dalam urusan mencarikan kredit, termasuk rendahnya biaya administrasinya yang ditanggung, suku bunga kreditnya rendah, dan diperhitungkan yang dilakukan secara cepat dan akurat oleh pihak bank. Selanjutnya yaitu kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Bank Indonesia sebagai the last of resort berkewajiban penuh untuk menjaga serta melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai risiko yang timbul. Dalam hal ini ada 4 yang menjadi risiko dalam perbankan yang telah ditetapkan atau disyaratkan oleh Bank Indonesia untuk dimanage atau dikelola, yaitu yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang perlu dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Dan yang kedua yaitu ada risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar prediksi atau yang tidak normal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian yang sangat besar. Risiko pasar ini secara umum disebabkan karena dua hal. Yang pertama yaitu risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar ini adalah risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar mata uang. Karena perubahan nilai tukar mata uang asing di pasaran internasional, sehingga perubahan ini mempengaruhi kepada kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan, seperti perubahan pada nilai tukar mata uang dolar Amerika. Dan yang kedua yaitu risiko tingkat bunga. Yang mana maksud dari risiko tingkat bunga ini adalah risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga, yang menyebabkan suatu perusahaan menghadapi dua tipe risiko, yaitu risiko perubahan pendapatan, di mana perubahan itu menyebabkan perubahannya atau berkurangnya nilai dari yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu risiko perubahan nilai pasar, yaitu terjadinya penurunan nilainya atau menjadi lebih kecil dari yang semula. Dan yang ketiga yaitu risiko operasional.
Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank itu sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lain-lainnya. Sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Dan yang keempat yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi, dari keempat risiko tersebut, hasil riset menyebutkan bahwa risiko yang terbesar yang dialami oleh pihak perbankan adalah risiko kredit. Dalam upaya untuk mengendalikan risiko kredit, sering bank menetapkan sejumlah kondisi yang berkaitan dengan kredit, seperti penetapan pada pinjaman kredit untuk yang bersifat jangka panjang. Sebab dengan memberikan pinjaman jangka panjang, bank akan menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Di samping itu juga likuiditas bank akan terpengaruh lebih besar dengan memberikan pinjaman jangka panjang. Penetapan kondisi seperti ini juga berlaku pada pinjaman jangka pendek. Itu semua terakumulasi pada tahap awal, di mana bank memberikan sejumlah kondisi tertentu yang harus dipenuhi dan harus dilaksanakan oleh debitur sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Jadi di sini perbankan berusaha memaksimalkan untuk mengendalikan kredit yang disalurkan atau diterima oleh debitur untuk diperguna dalam dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Ini terlihat misalnya dalam bentuk pembelian kredit yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerja yang telah dilaksanakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Susi Susanti. Kepada Susi Susanti kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang biaya risiko dan kredit macet. Adapun pengertian dari biaya risiko atau risk cost adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap risiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Bagi pihak kreditur, harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin timbul pada saat kebijakan receivable turnover atau perputaran hutang dilaksanakan, yaitu terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur. Selanjutnya, memperhitungkan biaya risiko. Ada dua cara untuk memperhitungkan atau menentukan jumlah risk cost atau biaya risiko yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama, biaya risiko dihitung dari cara mengkaji dan menaksir berapa angka kredit macet yang secara fakta terjadi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. Yang kedua, biaya risiko dihitung dengan cara melihat berapa total angka pinjaman yang dihapus bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjaman, di mana hal ini dilihat dalam suatu periode akuntansi. Selanjutnya, tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan yang bermasalah. Yang pertama yaitu pembinaan. Pada kondisi ini, pemerintah sifatnya akan masih menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan atau advice saja, baik advice atau nasihat, pada sisi keuangan maupun non-keuangan, guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. Yang kedua, tindak lanjut pengawasan bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahannya, serta sesuatu yang menyangkut kemampuannya menciptakan likuiditas, kemampuannya memenuhi CAR atau Capital Adequacy Ratio sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu likuiditas bank.
Pada posisi ini, Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam bersama pemerintah untuk melakukan kebijakan melikuiditasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Saya Rizwanda dan Susi Susanti mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.